Halo guys, welcome back to my channel dan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini dan semoga kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Nicky Verstappen yang lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1987. Ayahnya bernama Peter dan ibunya bernama Bertie Verstappen. Nicky dikenal sebagai seorang anak yang bahagia, yang dicintai oleh keluarganya dan juga memiliki banyak teman. Lalu pada hari Sabtu pada tanggal 8 Agustus tahun 1998, tepatnya pada saat Nicky berusia 11 tahun, Nicky dan 36 anak lainnya naik bis dari High Plum ke Brunssum untuk mengikuti perkemahan musim panas anak-anak yang diadakan di perkemahan The High Cove di Brunssum Summer Heights. Dan di perkemahan mereka akan bangun di pagi hari, mereka akan sarapan sebelum mereka bersiap-siap untuk melakukan kegiatan dan bersenang-senang seperti yang biasa dilakukan oleh anak-anak lainnya. Setelah seharian penuh beraktivitas, mereka akan kembali dan segera makan malam sebelum mereka masuk ke tenda mereka masing-masing sekitar jam 10 malam. Dan hari itu semua terlihat normal seperti hari-hari lainnya bagi anak-anak perkemahan. Tapi tiba-tiba Nicky dilaporkan hilang oleh salah satu anak yang berbagi tenda dengannya. Dan ketika ditanya kapan dia terakhir kali melihat Nicky, dia bilang bahwa Nicky masih berada di tenda ketika dia terbangun sekitar jam 5 pagi pada saat dia pergi ke toilet. Dia juga bilang sekitar jam 9 pagi setelah dia bangun, dia pergi sarapan dan dia melihat Nicky sudah tidak ada di tenda. Jadi dia hanya berasumsi kalau Nicky telah meninggalkan tenda untuk pergi sarapan pagi. Lalu pada hari Nicky dilaporkan hilang ke konselor camp, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengakui bahwa dia menghilang. Mereka awalnya beranggapan kalau Nicky pasti berada di suatu tempat dan mungkin dia sedikit tersesat pada saat dia menjelajah daerah itu. Pihak konselor camp kemudian menelepon orang tua Nicky dan meminta mereka untuk datang ke perkemahan. Dan awalnya orang tua Nicky berasumsi bahwa mereka diminta untuk datang menjemput Nicky karena dia tidak ingin tinggal di sana dan mungkin karena dia sakit. Tapi setelah mereka tiba di sana, mereka kemudian mengetahui bahwa putra mereka telah menghilang. Lalu pada tanggal 11 Agustus tahun 1998, sehari setelah Nicky terakhir kali terlihat, pihak kepolisian kemudian mulai melakukan pencarian. Mereka juga menggunakan helikopter dan dibantu oleh para sukarelawan, yaitu orang-orang yang memang tinggal di sana. Mereka juga menempelkan poster dan membagikan poster Nicky ke desa-desa yang dekat dengan area perkemahan. Lalu sekitar jam 9 malam itu setelah 2 hari Nicky menghilang, mereka menemukan tubuh Nicky di bawah pohon pinus yang letaknya tidak jauh dari lokasi perkemahan. Dia ditemukan tidak menggunakan pakaian dari pinggang ke bagian atas badan dan dia hanya mengenakan celana piyama. Area Nicky ditemukan sebenarnya agak jauh dari jalan dan memang tempat itu tersembunyi di balik cabang-cabang tebal pohon pinus yang tumbuh di sana. Dan tempat ini juga ternyata terkenal di kalangan warga lokal sebagai tempat di mana para pria gay bertemu untuk berhubungan secara rahasia. Dan karena cabang pohonnya yang tebal dan lokasinya yang terpencil, jadi tempat ini tidak mudah untuk ditemukan. Pihak medis lalu melakukan pemeriksaan atau otopsi pada tubuh Nicky, tapi baik pihak medis maupun detektif tidak dapat mengetahui penyebab atau alasan Nicky meninggal karena memang tidak ditemukan bekas luka atau adanya tanda kekerasan. Tapi dalam laporan patologi ada beberapa poin konklusif yang dibuat cukup jelas. Poin pertama dalam laporan itu dikatakan bahwa para detektif sebenarnya percaya bahwa tempat tubuh Nicky ditemukan bukanlah tempat di mana dia benar-benar meninggal. Jadi mereka berasumsi setelah Nicky meninggal, si pelaku sengaja memindahkan tubuh Nicky, dengan begitu pihak kepolisian akan sulit untuk menemukannya. Hal ini juga didukung setelah mereka menemukan bahwa kakinya benar-benar bersih, tidak ada goresan, kotoran atau daun di telapak kakinya, yang artinya dia tidak menginjak kaki di hutan pinus tempat dia ditemukan. Poin kedua yaitu tidak ada trauma eksternal lain pada tubuhnya. Dan poin terakhir adalah dia kemungkinan besar meninggal karena sesak nafas, meskipun tidak diketahui bagaimana tepatnya dia bisa kekurangan oksigen.
Ahli patologi juga mengatakan bahwa kemungkinan si pelaku telah melakukan tindakan tidak senonoh pada Nicky dan secara tidak sengaja menutup mulut dan hidungnya agar Nicky tidak mengeluarkan suara. Kemudian setelah si pelaku menyadari bahwa dia sudah meninggal, si pelaku segera mencari tempat untuk menyembunyikan tubuh Nicky dan memutuskan untuk meninggalkan tubuh Nicky di balik pepohonan. Setelah dilakukan pemeriksaan, detektif juga telah menemukan sampel DNA dari celana panjang dan pakaian dalam Nicky. Tapi ketika detektif memeriksa sampel tersebut melalui database mereka tidak menemukan kecocokan dan tanpa adanya kecocokan DNA dan saksi, jadi hanya ada satu tanda tanya besar dalam kasus ini. Karena memang tidak ada petunjuk yang ditemukan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan tidak ada orang yang benar-benar dicurigai. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan TKP dan berjaga di sepanjang jalan menuju TKP. Dan pada saat itu mereka bertemu dengan seorang pria yang sedang bersepeda di jalan. Jeron yang merupakan seorang polisi yang saat itu berjaga di TKP melihat perilaku yang mencurigakan dan menanyakan alasan pria itu bersepeda di sekitar area TKP di malam hari. Dan pria itu bilang bahwa dia sedang membagikan selebaran ke perkemahan dan karena siang hari panas, jadi dia menyelesaikan tugas ini di malam hari ketika cuaca lebih dingin. Tapi Jeron tidak percaya dengan cerita pria ini yang menurutnya sangat mencurigakan. Jadi Jeron mencatat informasi dari pria tersebut dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pria itu bernama Joseph Theresia Johannes Bridge atau biasa dipanggil dengan Josh Bridge yang lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 1962. Dia tinggal di desa Simplefield yang jaraknya hanya sekitar 16 menit berkendara dari perkemahan tempat Nicky menginap. Dia dikenal baik di daerah setempat sebagai survivalist atau orang yang menikmati hidup dari alam. Dia juga sering pergi ke hutan belantara sendirian dan menghabiskan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan di dalam hutan. Dan karena dia memiliki semangat ini, dia sering mengajukan diri untuk membantu kelompok-kelompok lokal, termasuk kelompok pramuka yang melakukan kegiatan di luar ruangan dan pelajaran tentang tanaman. Dan selain Josh, banyak orang yang tinggal di daerah tersebut diwawancarai oleh pihak kepolisian terkait kasus Nicky. Dan karena memang perkemahan tempat tinggal Nicky dekat dengan perbatasan negara Jerman, jadi pihak kepolisian atau tim penyidik yang terlibat dengan kasus ini percaya bahwa kemungkinan besar si pelaku akan mencoba melarikan diri dari negara itu untuk menghindari kecurigaan. Dan kemungkinan besar si pelaku akan mencoba menyeberang atau melarikan diri ke Jerman. Lalu pada bulan Desember tahun 1999 dan pada bulan Januari tahun 2000, ada sekitar 35 orang yang melakukan tes DNA. Tapi sayangnya setelah hasil DNA keluar, tidak ada satupun DNA yang cocok dengan sampel DNA yang ditemukan pada celana dan pakaian dalam Nicky. Dan selain itu tidak ada yang tahu kapan Nicky meninggalkan tendanya atau bagaimana dia akhirnya meninggal di hutan pinus. Detektif juga menemukan bahwa sangat tidak mungkin seseorang masuk ke dalam camp tanpa membangunkan orang lain, atau seseorang yang ada di dalam camp pasti melihat atau mendengar sesuatu. Tapi bagaimanapun juga teori ini tidak dapat sepenuhnya dibantah. Lalu Josh Bartin yang merupakan pendiri camp tersebut yang juga seorang mantan kepala sekolah menjadi tersangka dalam kasus ini. Karena dalam pencarian Nicky sebelumnya dia beberapa kali menunjukkan ke arah di mana tubuh Nicky akhirnya ditemukan. Dan seminggu sebelum Nicky meninggal, tepatnya pada tanggal 5 Agustus, ada seorang gadis yang berusia 15 tahun yang juga ikut menghadiri perkemahan. Dan malam itu dia mengeluh sakit kepala pada konselor camp. Jadi mereka memberinya beberapa pil tidur dan keesokan paginya pada saat dia bangun, dia berada di dalam tenda staf dan saat itu dia merasakan sakit pada perutnya. Dia juga tidak ingat bagaimana dia bisa masuk ke dalam tenda staf itu. Jadi dia curiga pada saat dia tidak sadarkan diri, seseorang telah mengambil keuntungan darinya. Dan dia berasumsi kalau pelakunya adalah Josh Bartin. Jadi setelah tim penyidik mengetahui hal ini, mereka mencoba untuk mengambil DNA-nya untuk dibandingkan dengan DNA yang ditemukan di tubuh Nicky. Tapi dia dengan tegas menolak untuk bekerja sama dengan polisi dan akibatnya dia menjadi tersangka nomor 1 di mata publik.
Jos yang saat itu berusia 85 tahun kemudian ditinjau kembali, tapi tidak lama kemudian Jos meninggal dunia dan dia membawa rahasianya sampai ke kuburan. Lalu pada tahun 2003, 3 tahun setelah kasus ini menjadi kasus dingin, seorang reporter terkenal di Belanda yang bernama Peter membawa kasus ini ke mata publik. Dia menampilkan kasus Nicky di program televisinya. Dia menunjukkan seluruh segmen Nicky termasuk pemeragaan pencarian Nicky dan pengamatan mendalam pada perkemahan tersebut. Dalam acara itu juga, Peter memberitahu beberapa pemimpin camp telah dihukum atau dicurigai telah melakukan tindakan yang tidak senonoh pada anak-anak. Dan Peter juga masih terus berkampanye di program TV-nya untuk menjaga nama Nicky tidak dilupakan oleh publik. Bahkan selama lebih dari 20 tahun, Peter memposting artikel, wawancara, dan muncul di acara TV mencoba untuk mengingat kisah Nicky kembali. Selama bertahun-tahun, orang tua Peter dan orang tua Nicky, Bertie dan Peter, telah menjadi teman baik. Dan Peter telah menjadi orang yang mereka andalkan. Peter juga telah menerima ratusan telepon dari keluarga Verstappen selama bertahun-tahun, dan bahkan memiliki baju klub sepak bola favorit Nicky yang tergantung di kantornya sebagai pengingat untuk terus berjuang demi keadilan. Lalu pada tahun 2005, tim penyidik mulai memeriksa lebih jauh ke dalam DNA yang ditemukan pada tubuh Nicky, dan pada tahun 2008 mereka menemukan bukti DNA yang bisa digunakan sebagai bukti yang kuat. Jadi mereka bisa membandingkannya dengan DNA semua orang yang berhubungan dengan Nicky pada hari di perekaman musim panas, termasuk semua anak yang berbagi tenda dengannya, konselor camp, dan banyak anak lainnya yang menghadiri acara camp tersebut. Tapi sayangnya hal ini tidak membuahkan hasil, dan DNA yang ditemukan pada tubuh Nicky masih belum teridentifikasi. Tapi hal ini menunjukkan bahwa DNA ini sangat mungkin adalah DNA si pelaku. Jadi pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan melalui database DNA nasional, tapi sayangnya tidak ada kecocokan yang ditemukan. Dan sebenarnya pada tahun 2005 ada beberapa catatan atau surat yang tertinggal di monumen Nicky. Catatan ini menunjukkan bahwa si penulis memiliki pemahaman yang lebih besar tentang apa yang terjadi pada Nicky pada malam itu. Dan pada bulan Januari tahun 2007, polisi menangkap seorang pria yang berusia 36 tahun setelah dia mengaku bahwa dialah yang menulis surat atau catatan tersebut. Tapi selama diinterogasi, ternyata pria ini tidak tahu apa-apa tentang kasus Nicky, dan sebenarnya dia adalah pasien psikiater yang percaya bahwa dia tahu yang sebenarnya. Jadi karena pria ini sama sekali tidak terlibat, polisi lalu membebaskannya. Kemudian pada tahun 2010, keluarga Josh Barton yang sebelumnya dicurigai memberikan izin kepada polisi untuk menggali kuburan dan mengambil sampel DNA untuk membandingkan DNA yang ditemukan pada tubuh Nicky. Tapi ternyata hasilnya tidak cocok, jadi tim penyidik mengalihkan perhatian mereka pada tersangka utama mereka yang lain, yaitu serial killer dari Jerman yang bernama Bertin Ney, yang memang menargetkan anak laki-laki yang berusia 10-11 tahun, yang membuatnya cocok dengan kasus Nicky. Tapi area yang biasanya sering dikunjungi oleh Martin berjarak sekitar 6 jam berkendara dari camp tempat Nicky menginap, yang artinya sangat tidak mungkin dia berada di daerah itu. Dan sekali lagi kasus Nicky kembali menjadi kasus dingin. Kemudian pada tahun 2012, 14 tahun setelah tubuh Nicky ditemukan, sebuah tim independen baru dibentuk untuk menangani kasus tersebut. Walaupun sebenarnya mereka tidak berniat untuk membuka kasus itu kembali, tapi mereka tetap melihat kasus ini dan melihat apakah ada sesuatu yang terlewatkan sebelumnya. Dan sebenarnya si pelaku bisa ditemukan jika ada anggota keluarganya yang menjalani tes DNA. Dan teknik ini membuka pintu lebar-lebar untuk kasus ini, karena hanya masalah waktu sampai teknologi DNA cukup berkembang untuk menyelesaikan kasus ini. Lalu pada bulan Januari tahun 2018, sekitar 21.500 pria di provinsi Limburg, Belanda diminta untuk memberikan sampel DNA mereka. Dan setelah putaran pertama pengambilan sampel DNA, ternyata tidak ditemukan adanya kecocokan. Dan program ini dilaksanakan antara bulan Februari dan bulan Juni dengan total lebih dari 15.000 sampel yang dikumpulkan. Dan ini merupakan pengambilan sampel DNA terbesar yang pernah dilakukan di Belanda.
Dan setelah membandingkan semua profil DNA dengan DNA yang ditemukan di tubuh Nicky, mereka akhirnya memiliki kecocokan. DNA itu cocok dengan anggota keluarga Josh Bridge yang sebelumnya sudah diwawancarai oleh polisi. Josh adalah orang yang diberhentikan di jalan oleh 2 orang personal militer sehari setelah tubuh Nicky ditemukan. Dia juga sebelumnya telah diwawancarai oleh polisi, tetapi dilepaskan karena dia memiliki alibi yang kuat pada saat itu. Dan ketika polisi melihat lebih dekat ke latar belakang Josh, mereka menemukan bahwa pada tahun 1985, Josh yang saat itu berusia 22 tahun menjadi tersangka utama atas tindakan tidak senonoh yang dilakukan pada 4 orang anak laki-laki. Dan Josh juga mengakuinya saat itu. Tapi yang paling mengejutkan, bahkan dengan pengakuan ini, Josh ternyata tidak pernah ditangkap karena kejahatan tersebut. Tapi sebenarnya ada alasan mengapa ini tidak muncul dalam catatan polisi pada saat pertama kali mereka memeriksanya. Dan sebelumnya pada tahun 1998, pada saat Josh diwawancarai, polisi hanya melakukan penggeledahan dasar padanya. Dan di Belanda pada saat itu, jika seseorang menjadi tersangka dalam sebuah kasus, tapi tidak pernah benar-benar didakwa setelah bertahun-tahun, maka nama seseorang tersebut akan dihapus dari catatan. Dan pada tahun 2018, beberapa bulan sebelum DNA ditemukan cocok dengan anggota keluarga Josh sebenarnya telah dilaporkan hilang. Hal ini diketahui dari salah seorang teman Josh yang bernama Angelo, yang mengenal Josh melalui kecintaan mereka pada hutan. Dia menemukan ponsel Josh tertinggal di kabinnya. Dan walaupun sebenarnya Angelo berpikir kalau Josh telah mendaki selama 3 minggu, tapi Angelo dan beberapa teman mereka pergi mencari Josh dengan harapan mereka akan menemukannya dalam keadaan sehat. Jadi selama lebih dari 3 bulan mereka mencari Josh, dan banyak kenalan mereka juga yang ikut turun tangan untuk membantu. Tapi kemudian Angelo melaporkan Josh hilang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mencari Josh lagi karena dia sudah dewasa dan dia juga bukan penjahat. Pencarian Josh kemudian tetap dilakukan di seluruh Eropa dan polisi juga menerima ribuan informasi dari masyarakat, di mana sekitar 75% diantaranya berkaitan dengan kemungkinan keberadaan Josh yang saat itu berusia 55 tahun. Dan memang akhirnya ada seorang pria Belanda yang tinggal di Barcelona, Spanyol menelpon pihak berwenang, dan pria ini bilang bahwa dia telah berbicara dengan Josh selama beberapa kali sebelum foto dirinya dan surat perintah penangkapan diberitakan di media. Pihak berwenang lalu segera bergegas ke Spanyol dan setelah berminggu-minggu, mereka akhirnya menemukan Josh di daerah hutan terpencil sekitar 50 km dari Barcelona, Spanyol. Lalu pada tanggal 26 Agustus tahun 2018, Josh ditahan oleh pihak berwenang dan diekstradisi ke Belanda pada tanggal 6 September tahun 2018 untuk diadili atas meninggalnya Nicky Verstappen. Lalu pada tanggal 28 September tahun 2020, sidang pertama Josh dimulai dan persidangan itu berlangsung selama 3 minggu. Dan saat itu Josh menggunakan haknya untuk diam dan menolak menjawab pertanyaan apapun, dan dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan terhadapnya. Di pengadilan kemudian mereka menayangkan video hasil interogasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh polisi. Dalam video tersebut, Josh mengatakan bahwa satu-satunya alasan DNA-nya ada di tubuh Nicky adalah karena beberapa jam sebelum tubuh Nicky ditemukan, dia sedang berjalan mendekati hutan dan dia melihat sesuatu dari jauh. Jadi dia pergi untuk melihat atau memeriksanya karena memang dia penasaran. Dan benar saja dia menemukan tubuh Nicky di sana, lalu dia memeriksanya untuk melihat apakah ada tanda-tanda kehidupan. Dan karena dia menyingkirkan atau mengambil daun dari tubuh itu, jadi kemungkinan DNA Josh secara tidak sengaja menempel di tubuh Nicky. Kemudian jaksa penuntut memberitahu pengadilan tentang 27 jejak DNA di tubuh dan pakaian Nicky yang cocok dengan profil Josh. Dan ini sebenarnya memang mencurigakan. Bagaimana bisa ada begitu banyak jejak DNA ditemukan di tubuh Nicky, termasuk beberapa di dalam celana dalam Nicky. Hal lain yang disebutkan dalam video adalah bahwa Josh melihat sesuatu di kejauhan.
Ketika jaksa penuntut menunjukkan foto referensi di mana Nicky ditemukan serta di mana Josh mengatakan dia berjalan, mereka menunjukkan tidak mungkin bagi Josh untuk dapat melihat tubuh itu karena Josh harus berjalan sangat dekat agar dia bisa melihatnya. Karena tubuh Nicky ditemukan jauh dari pandangan yang ditutupi oleh pepohonan. Jadi jaksa penuntut menganggap pernyataan Josh sulit untuk dipercaya dan hakim juga setuju dengan pernyataan ini. Tapi di akhir persidangan, Josh kemudian didakwa atas perlakuan tidak senonoh pada anak-anak di bawah umur dan pembunuhan berencana. Jadi dia dijatuhi 12 tahun 6 bulan hukuman penjara. Dan setelah persidangan, ibu Nicky Bertie angkat bicara dan mengatakan bahwa keluarga itu lega karena setelah 22 tahun akhirnya diketahui bahwa Josh lah yang melakukannya. Dan setelah penangkapan Josh, keluarga Verstappen mengajukan banding terhadap lamanya hukuman Josh. Mereka percaya bahwa 12 tahun setengah hampir tidak cukup baginya untuk tinggal di penjara. Di sisi lain, pengacara Josh mengatakan bahwa Josh juga akan mengajukan banding karena dia tidak akan menerima hukuman atas kejahatan yang dia pikir tidak dia lakukan, terlepas dari semua bukti DNA. Pengadilan juga melihat bagaimana cara Josh memperlakukan anak-anak sebelumnya, di mana dia menahan korbannya dengan meletakkan tangannya di atas mulut mereka. Dan mereka juga tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Josh memang sengaja melenyapkan Nicky. Pengadilan juga mempertimbangkan kemungkinan lain, yaitu bahwa anak laki-laki ini meninggal secara tidak sengaja ketika Josh berusaha menahannya. Oleh karena itu, Josh dibebaskan dari tuduhan pembunuhan, meskipun pengadilan menyatakan bahwa penyebab Nicky meninggal adalah hasil dari tindakan Josh. Josh akan berusia 69 tahun ketika dia akan dibebaskan dari penjara dan akan dapat melanjutkan hidupnya sebagai survivalist. Sedangkan keluarga Verstappen akan selamanya dihantui oleh kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melihat anak laki-laki mereka tumbuh dewasa. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.